Masak tempe dengan cara apa tuh? Nah, masak tempe kita santan, kita mau bikin bumbunya dulu. Ini ada bawang merah. Kita hari Minggu itu kan banyakkan santai kawan-kawan ya. Jadi kita ambil kegiatan yang positif ya. Hidup di kontrakan seperti ini kita harus paten, dan syukur-syukur kawan-kawan semua yang suka masak ya, yang setidak-tidaknya satu preferensi sama saya kerja di perusahaan itu. Kebetulan pekerjaan yang paling saya suka itu adalah di pekerjaan tekstil ya, karena saya dari kecil itu memang hobi di tekstil, tetapi masih kerja kawan-kawan ya. Kita mau sayur tempe dan jagung muda, atau cabenya juga cabai hijau ya kawan-kawan ya. Saya kepengen bikin sayur lombok sebenarnya kawan-kawan, cuma permasalahannya kan kalau sayur lombok itu kalau di Jawa sana itu bumbu dan itunya serba komplit ya kawan-kawan. Kalau di sini kan kita beli kreceknya itu susah ya. Karena ini hari libur, jadi ibu-ibu itu, karena kita tinggalnya di dekat majelis taklim, jadi minggu ini ada pengajian dari ibu-ibu kawan-kawan, makanya ada suara ibu-ibu pengajian ya kawan-kawan ya. Kita santai hari Minggu seperti ini atau hari libur, kegiatan kita masak. Masak untuk siapa? Untuk makan sendiri ya kan. Kalau masak untuk orang kan ya kalau enak, karena masakan kita yang ngomong enak kan kita sendiri. Ini ketumbar ya, kita kasih garam, kita pakai kelapa ya kawan-kawan ya. Kita tadi di ke warung beli kelapa. Dan ini lihat nih, sayur kacangnya gede-gede banget tuh. Tuh. Nih, nanti kita sayur tempe pakai santan nih. Santannya kelapa asin, dan ini saya beli juga sekalian sama airnya kawan. Airnya untuk kita minum atau untuk bikin santan juga nggak apa-apa kawan. Beresin dulu ini kulit bawang ya. Ada suara ibu-ibu sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngulek dulu. Ini ngulek ini kalau nggak pakai kacamata masak itu suka nyiprat di mata. Emang lebih praktis pakai chopper kawan-kawan ya, cuma saya maunya begini, serba alami. Bawang putih, bawang merah, ketumbar kita ulek aja ya. Apa kita sambil dengerin sholawatan ibu-ibu ya. Berkah barokah untuk kita semua kawan-kawan. Kalau masak lombok itu aneka ragam atau cara ya. Ada yang dengan cara digongsok, bumbunya ditumis,
kayak kita ini ada yang saya santannya itu langsung dimasak. Sebenarnya enak yang mana ya, tergantung selera. Kita siapin dulu urat bumbunya. Jangan terlalu lembut, kurang sedap. Ini sudah sedang. Terus kita apa ini? Nah, ini kita kupas pete. Itu petenya itu masih agak mahal pete ya, karena musimnya mungkin masih agak kurang ya. Kalau di kampung saya pete ya murah. Media sosial saya ada 3, yaitu Nusa Kuliner dan Nusantara Vlog 97. Untuk di TikToknya Masan 3979 kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang sobat ngarit ataupun konten kreator yang mau kaos, silahkan kunjungi channel saya, komen di situ, mau kaos dong gitu, contohnya ukuran apa, alamatnya khas Gunung Kidul aja kawan-kawan. Karena yang dari Gunung Kidul itu kakek buyut saya kawan-kawan ya. Kakek buyut saya itu dari Wonosari, Gunung Kidul. Tuh, ini udah banyak. Bagi yang suka pedes, kalau bagi yang suka pedas ya, itu bisa pakai cabai merah atau caplak ya, cabai caplak. Atau yang sekarang ini lagi ngetren di kalangan kawan-kawan itu cabai gendot ya. Padahal cabai gendot itu dulu nggak begitu populer, jadi sekarang jadi populer. Karena itulah keuntungan daripada kawan-kawan konten kreator, baik itu tiktoker, facebooker, youtuber, itu yang khususnya kuliner ya, di bidang kuliner itu bersyukur sebenarnya. Jadi makanan-makanan yang tempo dulu, terus kayak cabai gendot, mana cabai gendot dari dulu udah ada, tapi kan sekarang ini jadi tren gitu ya. Terus apa yang kangkung gitu-gitu kan, bagaimana masaknya ya. Kalau masaknya ya pinter, enak, itu bagi kawan-kawan yang usaha kuliner ya, itu ya, sangat bagus. Ini kita kasih juga cabai yang merah ya, jangan hijau semua. Kalau cabai model begini kan enggak ini dia, enggak terlalu pedas, pedasnya enggak terlalu wah gitu, enggak. Tapi ini dibanding yang cabai yang hijau ini masih pedasan yang merah gitu. Nah, kalau jangan lombok seperti ini, yang khas Wonosari Gunung Kidul ya, itu harus ada kulupan bayam gitu. Karena apa? Namanya jangan lombok itu pedas. Nah, dinetralisir nantinya dengan rebus bayam atau kulupan bayam ya. Wah, mantap nih. Ini cukup sehari kita nanti ini. Tuh, sebenarnya kalau yang di itu ya cabai yang gede-gede gini ya. Nah.
Terus di kampung itu kalau daerah Wonosari khususnya, kalau nyayur lombok itu kelapanya, santannya itu benar-benar kental kawan-kawan. Jadi bukan nggak pakai kara, jangan lombok pakai kara ya nggak enak lah. Karena semua memang ya, enak nggak itu kan tergantung selera kawan-kawan ya. Cuman menurut saya kalau kita mau masak dengan yang benar-benar khas Nusantara ya, semuanya harus asli, semuanya harus ngulek sendiri gitu. Nah, ini nanti kita cuci, kita mau kasih ini jagung muda. Nah, hari libur nyantai sambil dengerin pengajian atau ibu-ibu bersolawat, jadi barokah untuk kita semua kawan-kawan. Kita iris panjang aja. Sebenarnya kalau jangan lombok itu campurannya ya tergantung selera ya kawan-kawan ya. Ada yang pakai jagung muda begini, terus dah tergantung selera kita aja, kita seleranya apa gitu. Ini buat campuran aja biar nggak terlalu pedas nanti sayurnya. Karena jangan lombok, kalau nggak pedas ya nggak jangan lombok atau sayur lombok. Ini kawan-kawan, ini jagung muda atau utren. Ada juga yang ngomong janten, ya tergantung daerah aja ya. Daerah kita masing-masing itulah keindahan Nusantara. Ini juga udah banyak. Kalau makan sendiri kayak saya ini sendiri kan paling 2 kali makan, 2-3 kali makan. Kalau di kampung khususnya pedesaan, jagung muda begini nggak usah beli, ngambil di kebun, tapi syaratnya harus mau nanam yang punya kebun. Kalau kita hidup di desa tapi punya kebun, kita pemalas ya jangan harap namanya orang pemalas. Setelah itu kita, kalau nasi lagi masak ya kawan-kawan tuh, beresin dulu. Siap-siap atau persiapkan, siapin. Ini kayaknya tadi saya beli daun salam deh. Kalau daun salam saya sebenarnya nanam di pot ya, cuma udah banyak yang ambilin dan kita sering ambilin, maka tadi saya minta di warung. 1, 2, 3 kita siap masak. Kita pengen makan gorengan dulu sambil makan gorengan. Kawan-kawan semua yang kita sama-sama bekerja swasta, kita nggak usah malu-malu masak. Dan kadang-kadang orang begini kawan-kawan, kalau tiap hari kita masak juga bosan, waktu-waktu kita beli. Saya juga begitu, tiap hari masak juga kadang-kadang waktunya nggak ada. Yang cewek itu yang di channel Nusa Kuliner, ada cewek itu keponakan saya kawan-kawan. Dia tinggalnya di Jakarta Selatan.
Kita mau cuci dulu cabenya, jagung mudanya, tempenya. Lanjut kita masak. Sayur lombok ini ada juga yang campur sama kacang ya, kawan-kawan. Kita mau cuci sayurannya dulu. Yuk kawan-kawan, kita siap persiapan masak. Tadi kemerinya lupa ya, tadi beli karena warungnya dekat jadi enak. Kita nyalakan dulu kompor, dan ini santan dari kelapa asli ya kawan-kawan. Ini santan ini. Kebetulan ini kelapanya kecil tadi, jadi 2. Saya pakai meresnya pakai kain seperti ini, diperes gitu ya. Jadi enak. Nah kalau nyayur lombok itu biasanya ada yang langsung santannya langsung dimasak. Ini baru masukin. Kalau kita mau direndos dulu, nyalain kompor. Bismillah. Kita rendos dulu bumbunya. Enak yang mana? Cuma kalau kita mau ngikutin cara buyut kita dulu, atau mbah kita atau nenek kita, itu nggak pakai ini, nggak pakai gongso, jadi langsung ya, jadi nggak ada minyak, jadi minyaknya ambil dari santan aja tuh. Udah ini nih ya, bismillah. Kalau makanan kita makan sendiri, yang penting kuncinya sayurnya matang dan halal. Udah cukup. Ini udah kita cuci tadi cabenya sama jagung mudanya. Masukin aja, potong dikit lengkuas, kasih lengkuas dikit. Biar apa? Tambah harum tuh. Oh, mantap tuh. Kita tunggu biar golak dulu. Ya. Apinya yang kecil aja. Bumbunya banyak. Jadi sambil belanja kita beli tahu goreng loh. Sebenarnya agak kebanyakan kuahnya, nggak apa-apa lah, seger biar. Namanya jangan lombok itu sebenarnya harus banyak lomboknya, kalau ini nggak banyak, dikit. Banyak tempenya kawan.
Kalau di daerah sini emang kalau pagi banyak yang jual gorengan, nasi uduk, bahkan ada juga nasi kuning. Tapi kalau nasi kuning ini belum begitu lama lah. Tapi yang di sini paling tren nasi uduk, laksa. Barusan ada yang lewat jual laksa. Kalau laksa itu ciri khas makanan atau kuliner Tangerang. Di hari Minggu, ibu-ibu di area sini pada pengajian. Jangan lombok tapi banyak tempe. Banyak tempenya, lomboknya kurang. Atau cabai hijaunya kurang. Cuma sedikit cabai hijaunya. Tadinya mau pergi, kawan-kawan kita nggak jadi pergi karena ada kendala ya. Ada sedikit kendala. Kebetulan kemarin itu hujan, berapa hari ini hujan terus, jadi kalau kita mau pergi kadang-kadang repot juga. Tadinya mau bikin sambal, bahas ke warung, lihat tempe, terus ada bayam juga, ya udah saya beli tempe, bayam ya tempe sama cabai aja. Kepengen kadang-kadang kita kepengen, saya sering keliling ke daerah kawan-kawan. Contohnya kalau bahas keliling ke Jogja ya, kita suka itu makan gudeg. Ya mantap itu, aromanya udah sedap. Kita kasih masako. Barokahnya suatu kampung atau daerah apabila kita sering mendengar ibu-ibu pengajian, sholawatan, pas malam Jumatnya bapak-bapaknya pengajian, yasinan, loh itu satu kampung atau daerah yang benar-benar barokah kawan-kawan. Ya. Walaupun kita ini manusia itu banyak dosa, dosanya sangat banyak. Tuh di sini juga itu lewat itu ada yang jual roti atau donat ya. Tuh. Memang di daerah sini cemilan donat itu lagi viral ya. Karena kalau nggak salah itu di daerah sini lah, daerah mana gitu. Itu ada tempat tinggalnya Pingkan Mambo yang kemarin itu sempat viral ya. Donatnya Pingkan Mambo, dan kalau sayur itu sayur kangkung ya, dan di Pingkan Mambo harganya mahal, 150 satu porsi. Nah kalau kita membeli sayur kangkung mentah 150 dapat seberapa? Sama sekeranjang, satu RT makan semua ya. Asin nggak?
Sasanya kurang. Sasanya kurang. Nah, kita kasih sasa. Kalau kelapa asli kita nyayur pakai kelapa asli ya, aromanya itu beda kawan, rasanya itu legit banget. Rasanya bener-bener legit, beda sama kara ya. Cuman saya juga sering pakai kara, beberapa kali saya coba pakai kara. Tapi memang kalau kita mau cari sensasi makan di lidah kita rasanya enak dengan santan begini ya, kita pakai santan kelapa asli gitu. Bumbunya pun kita rendo sendiri, rasanya pasti mantap. Sesuatu yang instan bukan berarti jelek, bagus. Tapi itu kalau sesuai selera aja lah, sesuai selera. Kita cobain dulu. Garamnya kurang. Garamnya kurang. Tapi gurihnya ini gurih. Bukan kebanyakan sasa ya. Gurihnya ini gurih dari kelapa. Mantap. Biasanya orang itu harus pakai krecek, sayur lombok atau tempe seperti ini harus ada krecek. Itu belinya sebenarnya kita beli online juga bisa, tapi lamaan. Gantinya apa, kita pakai kerupuk kulit. Tuh. Gantinya pakai kerupuk kulit, bisa langsung dimasukin, bisa juga nanti ikut dimakan, tapi lebih baik kita masukin aja kerupuk kulitnya. Terus petainya yang gede-gede itu Gunung Kidul atau dari daerah Lampung petainya. Waduh, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Tuh. Ini kawan-kawan ini jangan Lombok ala mana, nah, ala Mas Herman aja. Tuh. Ini hasilnya pasti pas karena udah ada kreceknya. Nah kalau jangan Lombok yang asli itu tidak nampak kuning seperti ini, putih karena tidak pakai minyak. Walaupun begini, rasanya mantap, benar-benar mantap. Kita tinggal kalau ini udah matang kita angkat, kita rebus bayam. Mantap banget. Ini nggak usah pakai sambal lagi, pedesnya udah mantap ini. Matikan dulu kompornya, udah matang.